Terima kasih kembali dalam IDX Market Opening, segmen yang ditunggu-tunggu pemirsa ya. Kita akan lihat rekomendasi saham pilihan hari ini dari Pak Hans Kui. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar. Seperti biasa ada 4 pemirsa. Yang pertama ada Pegas, direkomendasikan dengan area beli dan area jual. Bisa Anda saksikan selengkapnya di layar. Bank Mandiri, PTBA, Adaro. Mungkin bisa di capture pemirsa ya, biar tidak ketinggalan kira-kira area beli di mana, area jualnya di mana. Dan rekomendasi ini tentunya keputusannya kembali ke Anda pemirsa. Kita akan bahas satu persatu, namun saya ingin mengetahui dulu tanggapan dari Pak Hans mengenai pembukaan perdagangan sesi 1. Indeks kita turun di bawah penutupan kemarin sore ya, sekarang di kisaran 6.011 Pak Hans. Ya, betul. Jadi indeks kita mengalami pelemahan di pembukaan, tadi sempat minus 30 poinan, tapi sekarang sudah minus 18 poin ya, jadi ada perbaikan gitu. Beberapa faktor yang mempengaruhi pasar kita tahu tadi sudah kita bahas, yaitu ada peningkatan kasus COVID-19 ya di India dan beberapa negara gitu memaksa untuk melakukan terjadi lockdown kembali gitu. Ini sentimen positif juga datang dari Eropa yang proses vaksinasinya mulai meningkat lebih baik. Kemudian Johnson Johnson kemungkinan pada pekan-pekan depan akan kembali lagi penyuntikan dilakukan ya. Sesudah sebelumnya ada 6 orang perempuan di bawah 50 tahun mengalami pembekuan darah, tapi yang langka gitu ya yang terjadi gitu. Nah kemudian kalau kita lihat di dalam negeri, sentimen kita datang dari perpanjangan PPKM ya, kembali diperpanjang 6 kali gitu dan ditambahkan 5 provinsi baru gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang cukup positif bagi pasar dalam awal-awal pekan ini gitu. Tapi BI mempertahankan suku bunga jadi sentimen yang cukup positif bagi pasar. Baik, biasanya kan bulan-bulan Ramadan ya Pak, memang agak melemah ya perdagangan hari ini ya. Jadi orang masih agak wait and see di pasar. Tapi kalau kita tarik garis agak panjang misalnya Ramadan ini Pak Hans, ya trennya kan biasanya memang agak turun ya di momen-momen puasa untuk indeks dari Ekuator Suwarna Invest sama sendiri. Pak Hans melihat tren dari IHSG mungkin 1 bulan ini akan bagaimana? Ya memang kalau bulan puasa itu indeksnya agak lebih sepi perdagangannya gitu ya. Tetapi karena kita juga menjelang ke bulan Mei yang orang relatif lebih khawatir, biasanya di tengah tahun itu fund manager asing itu mengurangi porsinya karena mereka berlibur ya di tengah tahun. Kemudian kita lihat biasanya ini musim dividen. Nah dividen itu biasanya akan dibawa keluar lagi gitu karena mereka dapat dividen itu keluar sehingga ada tekanan pada nilai tukar rupiah kita. Jadi periode ini memang periode-periode yang nggak terlalu baik, tapi biasanya bursa saham akan terbantu dengan laba korporasi yang keluar gitu ya. Kalau laba korporasi membaik itu yang menjadi penopang pergerakan indeks. Jadi agak banyak mix yang tercampur di periode ini gitu ya. Tren dari IHSG saat ini menurut Pak Hans dalam pola apa? Ya, memang harus kita akui tren indeks kita ini agak turun ya beberapa saat terakhir ini ya. Karena memang ya banyakkan sentimen yang nggak terlalu mendukung ya. Sehingga indeks kelihatan lebih agak tertekan turun dalam beberapa saat terakhir ini. Oke, jadi trennya tren turun ya Pak Hans ya? Ya. Rupiah bagaimana Pak prospeknya? Ya, USD IDR sendiri sebenarnya kalau kita lihat kita cenderung agak sedikit melemah, tetapi baru akhir ini agak mulai ada penguatan sedikit ya di nilai tukar rupiah kita. Tapi memang trennya sedikit melemah. Nah ini tidak lepas dari kenaikan yield obligasi Amerika yang menyebabkan rupiah kita melemah, prospek pemulihan ekonomi Amerika. Tapi kita lihat terakhir yield Amerika itu sempat ke 1,5, tapi sekarang rebound lagi ke 1,6-an ya gitu. Jadi ini yang menjadi katalis penguatan dari rupiah kita. Oke, jadi memang kecenderungannya melemah tetapi sudah lebih baik begitu ya. Dan kita harapkan rupiah ini akan stabil di posisi berapa Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat saat ini rupiah itu transaksinya di sekitar 14.450 sampai dengan 14.600-an ya. Jadi level-level ini kemungkinan rupiah masih aman ya? Relatif aman ya kalau kita pikir rupiah biarpun ada pelemahan, tetapi tahun sebelumnya kan rupiah menguat cukup banyak. Gitu. Baik. Pak Hans, kita ke saham pilihan singkat saja ya. Anda rekomendasikan Pegas dengan area beli dan area jual. Boleh disampaikan kembali Pak Hans, dan kalian punya kabar emiten tadi ya mengenai PGN ini yang sempat mengusulkan pipa Cirebon Semarang yang terbengkalai 15 tahun untuk diambil alih oleh pemerintah. Bagaimana untuk Pegas?
pertama memang kalau kita lihat Pegas ini udah dalam periode berapa saat ini nggak tertekan turun ya harga sahamnya. Terus ini kan kalau kita lihat di April itu pemerintah kembali menurunkan harga jual gas bumi sampai 6 US dollar per metric ton ya. MBTU ya, per MBTU. Jadi memang pemerintah berusaha supaya gas industri itu lebih murah sehingga produk kita lebih bersaing gitu. Yang kedua, mereka di bulan Maret itu kalah gitu ya, harus ganti rugi pajak gitu ya. Jadi sengketa pajak itu kalah 3,06 triliun gitu. Tapi kalau kita lihat kas mereka itu 16 triliunan, jadi seharusnya nggak terlalu signifikan sekali gitu. Kemudian kalau kita lihat laba korporasinya memang agak turun gitu ya, 25% itu pendapatannya turun gitu ya. Tapi secara umum memang kinerja Pegas ini cenderung akan lebih membaik ya setelah beberapa berita buruk tadi, harusnya mereka mulai ada peluang untuk bergerak naik. Terkait dengan pipa gas Cirebon Semarang gitu ya, memang kalau kita lihat kan pertama pemenangnya adalah Rekayasa Industri ya, Rekin ini mundur gitu dari proyek tersebut. Pemenang keduanya adalah BNDR gitu ya, saat ini mereka lagi diminta memenuhi persyaratan untuk menjalankan proyek tersebut. Kalau mereka nggak mau, maka itu akan pindah ke pemenang ketiga yaitu PGN ya, Pegas sendiri gitu. Nah jadi sebenarnya kalau di jangka yang agak panjang kita tetap merekomendasikan Pegas untuk masih beli ya. Saat ini untuk trading Pegas kita rekomendasikan beli 1145 sampai 1200 atau di bawah 1100, target kita 1300 ya untuk Pegas gitu. Oke, cut loss di bawah 1100, targetnya 1300, area beli 1145 ya Pak ya, area Betul. jual 1200. Jangka panjang Pegas kita rekomendasikan bisa mencapai 3.000-an ya. Oke, jangka panjang bisa ke 3.000 asal mampu break 13 ya Pak. Ya. Baik, Pegas kita beralih ke Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri sendiri ini untuk trading juga ya, jadi konsolidasi kita rekomendasikan beli di 6.125 sampai 6.200-an, loss di bawah 6.000, target kita 6.350 sampai 6.550. Oke, area beli 6125 sampai 6.200, cut loss di bawah 6.000, target 6350 sampai 6550, trading buy untuk Bank Mandiri. Ya, betul, trading buy. Oke, PTBA dan juga Adaro tadi sudah kita ulas, tapi boleh disampaikan kembali Pak bagi yang mungkin belum sempat menyimak tadi pembahasan di segmen sebelumnya mengenai tambang batubara dan Anda meng-highlight Adaro dan PTBA. Ya, PTBA kita rekomendasi beli di 2.380 gitu ya, kemudian sampai 2.400, cut loss di bawah 2.300, target kita 2.560. Sedangkan Adaro kita rekomendasi beli 1.160 sampai 1.185, cut loss di bawah 1.100, target kita 1.230 ya untuk Adaro sendiri. Oke, lengkap sekali ya untuk rekomendasi saham pilihan pada pagi hari ini. Yang menarik Pak Hans adalah dari sektornya, batubara ada 2, perbankan hanya 1, dan justru infrastruktur Pegas. Bagaimana dengan sektor-sektor yang lain, misalnya Astra ataupun consumer Unilever? Tanggapan Anda seperti apa Pak Hans? Singkat saja. Ya, Astra International harusnya masih bisa akumulasi beli ya. Kalau kita lihat saham masih bergerak status agak di bawah ya. Jadi Astra International cenderung untuk melakukan pembelian. Tapi kalau mau agak aman kita memang buying weakness ya. 5.000 sampai dengan 5.200 area beli untuk Astra International gitu. Nah Unilever ini yang cukup menarik ya sebenarnya. Karena saham ini kalau kita perhatikan agak cenderung turun ya pergerakannya. Betul. Jadi kita sendiri merekomendasikan untuk buy untuk Unilever ya. Kita akan tahan di periode yang agak panjang. Area kita di 6.150 sampai 6.300 ya. Jadi kita akan hold agak panjang untuk Unilever sendiri. Hold agak panjang, kira-kira time frame-nya minimal berapa lama Pak untuk Unilever? Ya Unilever itu biasanya setiap tahun pasti naik gitu ya. Jadi tahun ini dan tahun lalu memang agak berbeda karena ada pandemik gitu ya. Jadi kita pikir tahan 1 sampai dengan 3 tahun Unilever ini cenderung akan kembali naik lagi. Oke. Kalau Unilever ngomonginnya itu tahunan gitu Pak ya, karena kan tergolong defensif.
Ya betul. Jadi Baik, sebenarnya demand-nya masih tetap kuat, tapi memang agak terganggu karena periode pandemi aja. oke. Sementara emiten yang sebaiknya kita hindari dulu tuh yang seperti apa Pak ciri-cirinya? Ya kita sebenarnya kalau saya melihat sekarang banyak orang bergerak ke cryptocurrency ya. Nah Hmm, ini yang harus hati-hati sekali gitu ya. Jadi saya tidak menemukan underlying yang jelas tentang kripto sendiri gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang wajib dihindari gitu ya. Kalau di saham ya kembali lagi sebaiknya saham-saham yang punya fundamental baik gitu ya. Tapi kalau oke. saham-saham yang bergerak lagi naik kenceng itu tentu harus hati-hati ya. Karena kalau dia naik banyak biasanya bisa turun banyak juga. Baik, Pak Hans. Terima kasih banyak sharing informasi dan juga rekomendasinya pada pagi hari ini. Keputusan investasi pemirsa kami kembalikan kepada Anda selaku investor maupun pemegang saham ya. Pak Hans, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening.